Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menahan kebebasan untuk menjadi saksi Kristus. Menahan kebebasan untuk menjadi saksi Kristus. Bolehkah orang Kristen makan di rumah orang yang tidak percaya? Orang Kristen tidak boleh menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kita boleh makan makanan yang mereka hidangkan asal tidak ada keberatan hati nurani dari orang lain. Yang tidak diperbolehkan adalah ikut dalam upacara-upacara di kuil berhala mereka. Kita akan belajar dari kitab Korintus, saudara. 1 Korintus 10 ayat 27 sampai 28 berkata, kalau kamu diundang makan oleh orang-orang yang tidak percaya dan undangan itu kamu terima, makanlah apa saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan. Karena keberatan-keberatan hati nurani. Tetapi kalau ada orang berkata, itu persembahan berhala, janganlah engkau memakannya. Oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu dan karena keberatan hati nurani. Saudaraku, ada 4 kebenaran yang harus kita ingat di dalam menggunakan kebebasan kita sebagai orang percaya. Saudara. Yang pertama, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 29 sampai 31 berkata, yang aku maksudkan dengan keberatan-keberatan bukanlah keberatan-keberatan hati nurani sendiri, tetapi keberatan-keberatan hati nurani orang lain itu. Mungkin ada orang yang berkata, mengapa kebebasanku harus ditentukan oleh keberatan-keberatan hati nurani orang lain? Kalau aku mengucap syukur atas apa yang aku turut memakannya, mengapa orang berkata jahat tentang aku karena makanan dan atasnya aku mengucap syukur? Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan segala sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Sebagai orang percaya, segala sesuatu yang kita lakukan, entah itu makan atau minum, hendaklah semuanya itu ditujukan untuk kemuliaan Allah. Saudara, ini yang penting. Kebebasan kita tidak harus digunakan secara mutlak untuk kepentingan diri sendiri, tetapi pertimbangkanlah apakah segala sesuatu yang kita lakukan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saat kita menggunakan kebebasan kita, saudara, sebagai orang percaya, janganlah menjadi batu sandungan bagi sesama. 1 Korintus 10 ayat 32 berkata, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Jika di dalam mempergunakan kebebasan kita menjatuhkan orang lain dan membuat hati orang lain syak, saudara, artinya ragu, curiga, tidak yakin, tersandung, saudara, maka itu sudah menjadi batu sandungan bagi mereka. Ini tidak boleh. 1 Korintus 8 ayat 9 berkata, tetapi janganlah supaya kebebasanmu itu menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Saudara. Jangan, saudara. Jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Pertimbangkanlah keberatan-keberatan saudara-saudara kita yang masih lemah iman dan masih lemah hati nuraninya. Latar belakang jemaat di Korintus, saudaraku, saat itu masih belum lama. Mereka belum lama menjadi orang percaya. Mereka harus terus dibimbing untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Itu latar belakangnya, makanya harus berhati-hati. Dan yang ketiga, saat kita menggunakan kebebasan kita, berusaha untuk berkenan kepada semua orang dalam segala hal, saudara. Latar belakang jemaat Korintus. 1 Korintus 10 ayat 33 berkata, sama seperti aku telah berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak, supaya mereka beroleh selamat. Ini tujuannya, saudara. Jadi sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Rasul Paulus supaya banyak orang diselamatkan. Rasul Paulus tidak mencari keuntungan diri sendiri, dia tidak egois, saudara.
tidak melakukan sesuatu yang mendatangkan kebaikan hanya bagi dirinya sendiri, tetapi ia melakukan sesuatu yang untuk membangun dan menguntungkan sesama, saudara. Mengutamakan kepentingan orang lain, bukan kepentingan diri sendiri, dengan melakukan sesuatu yang baik bagi sesama dan mendahulukan kepentingan orang lain serta mengesampingkan kebebasan kita, maka kita telah mengembangkan sikap melayani, sikap bersaksi yang berkenan kepada Allah supaya banyak orang beroleh keselamatan dari Tuhan Yesus. Saudara, ini sangat penting. Kita nggak boleh egois. Dan yang keempat, saudara, meneladani Paulus sebagaimana ia mengikuti Yesus. 1 Korintus 11 ayat 1 berkata, "Jadilah pengikutku," kata Paulus, "sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Saudara, dengan mengatakan hal itu bukan berarti Paulus menyombongkan diri, menganggap diri lebih hebat, tetapi ia ingin agar orang-orang di Korintus dan juga pastinya kita yang percaya mengikuti teladan Paulus, di mana ia telah menahan kebebasannya, keinginannya, saudara, untuk kepentingan orang lain supaya orang lain diselamatkan. Rasul Paulus berusaha menyesuaikan dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bukan kompromi sudah dengan dosa, bukan. Tetapi dia melakukan itu, saudara, agar mereka diselamatkan. Semua tindakan Paulus didasarkan atas pertimbangan bahwa ia sendiri menjadi pengikut dan meneladani Kristus. Filipi 3 ayat 17 berkata, "Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladan." Puji Tuhan. Kita harus tahu bahwa orang-orang di Korintus belum pernah mengenal Kristus secara langsung, saudara. Jadi mereka memerlukan teladan, figur atau saksi yang nyata, dan mereka dapat melihat dalam diri Paulus. Kita pun sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sudah diselamatkan. Marilah kita menggunakan kebebasan kita dengan bijaksana, menggunakan kebebasan kita untuk menjadi saksi Kristus, saudara. Di dalam keluarga kita, bahkan di gereja kita sendiri, dengan tetangga kita. Jangan jadi batu sandungan, supaya banyak orang diselamatkan melalui kesaksian hidup kita. Puji Tuhan, saudara. Inilah kebenaran yang harus kita ingat di dalam menggunakan kebebasan kita, yaitu yang pertama, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Yang kedua, saat kita menggunakan kebebasan kita, jangan menjadi batu sandungan, saudara, bagi sesama. Yang ketiga, saat kita menggunakan kebebasan kita, berusaha untuk berkenan kepada semua orang dalam segala hal supaya banyak orang diselamatkan. Dan yang keempat, meneladani Paulus sebagaimana ia menjadi pengikut Kristus. Puji Tuhan, saudara. Marilah kita punya komitmen seperti Rasul Paulus, saudara, yang menahan kebebasannya, saudara, di Korintus untuk menjadi saksi Kristus. Seringkali kita juga harus menahan emosi kita, hidup kita, supaya kita menjadi saksi. Biarlah kita dikuasai oleh buah roh, self control, penguasaan diri, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau menjadi saksimu, kami mau menguasai diri kami supaya jangan menjadi batu sandungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, silakan klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.